Dinda adalah seorang biduan dangdut yang suka bernyanyi di pernikahan-pernikahan orang. Akhirnya selesai juga hari ini job nyanyi aku di pernikahan anaknya Pak Yanto. Lumayan banget nih, aku bisa dapat saweran banyak. Bentar. Itu siapa ya? Kok ganteng banget? Perasaan di kampung ini nggak ada tuh cowok ganteng sebelumnya. Aku jadi penasaran. Aku samperin aja kali ya dan pura-pura nggak sengaja nabrak. Biar modus gitu. Hahaha. Ya ampun mas, maaf ya saya nggak sengaja. Iya mbak, nggak apa-apa kok. Dinda? Kamu Dinda kan? Bener banget, kok masnya bisa tahu sih nama saya? Tahu dong, aku tuh Haris, suaminya Ratih. Masa kami tuh lupa? Rumah kita loh tetanggaan. Apa? Kamu Haris suaminya Ratih? Ya ampun, sekarang kok kamu jadi makin kelihatan ganteng sih dan muda. Padahal dulu nggak kayak begini deh. Masa sih? Mungkin karena efek aku tuh kerja di luar negeri yang terbilang nggak berat. Makanya penampilanku sekarang itu berubah. Aku juga udah dikit-dikit paham lah tentang style. Wih, mantap juga ya. Ya ampun, aku benar-benar nggak nyangka deh. Si Haris ini, suaminya si Ratih, bisa berubah jadi ganteng banget setelah merantau ke luar negeri. Ngomong-ngomong Haris, kamu ini lagi pulang kampung kah atau memang udah berhenti kerja di luar negeri? Kebetulan aku lagi istirahat aja. Karena pas juga kontrak aku udah habis. Tapi nanti aku tuh bakal balik lagi ke luar negeri. Kalau ada tawaran kontrak lagi. Kalau misalnya nggak ada ya mungkin aku itu bakal buka usaha aja di sini sekalian nemenin istri aku yang udah lama aku tinggal. Kalau saran aku ya mending kamu buka usaha aja gitu. Ngapain balik-balik lagi ke luar negeri? Kasian loh istri kamu yang selama ini ditinggal ke luar negeri sama kamu. Ngomong-ngomong, aku boleh minta nomor WA kamu nggak? Iya buat simpanan aja gitu. Kalau misalnya ada apa-apa kan bisa dihubungin. Kita juga kan tetanggaan, jadi ya nggak apa-apa dong. Iya juga sih. Yaudah ini nomor HP ku. Kalau gitu aku duluan ya. Iya Haris, makasih ya. Untung aja aku bisa dapetin itu nomor teleponnya si Haris. Soalnya sekarang dia bener-bener beda. Ganteng banget. Hahaha, aku jadi tertarik gitu. Dinda pun lalu pulang ke rumah. Assalamualaikum, Dinda pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun nak, pasti kamu habis pulang dari ngejob jadi biduan dangdut ya di pernikahan anaknya Pak Yanto. Ya iyalah pak, ngapain sih pakai nanya-nanya lagi? Udahlah ya, aku mau istirahat. Capek banget tau abis nyanyi-nyanyi tadi. Tunggu dulu, bapak itu mau ngomong. Jangan asal pergi lah. Ngomong apa sih pak? Ya ampun, pasti nggak penting ini. Penting lah, yang bapak mau omongin itu tentang kerjaan kamu selama ini. Kamu itu kapan toh nak berhenti jadi biduan dangdut? Bapak itu nggak suka loh nak kamu itu kerja kayak gitu. Udahlah pakaiannya minim, terus goyang-goyang di panggung dan disawer-sawer sama laki-laki lagi. Ya kalau misalnya bapak nggak suka ya udahlah pak. Bapak tuh nggak usah lihat ketika aku tampil ngejob jadi biduan dangdut di pernikahan orang. Dan ngapain coba pakai acara nanyain aku kapan berhenti? Aku tuh ya pak nggak bakal berhenti jadi biduan dangdut. Soalnya lumayan banget loh pak. Udah aku dapat bayaran, aku juga dapat banyak saweran. Tapi nak bapak itu nggak rela melihat kamu membuka aurat sambil bergoyang dan menjadi bahan tontonan. Ya kalau bapak nggak rela, bapak harus nyari kerja dong supaya kaya raya. Kalau punya banyak uang kan aku nggak mungkin pak kerja jadi biduan dangdut kayak begini. Seharusnya ya bapak itu berterima kasih. Karena dengan aku kerja jadi biduan dangdut, aku bisa tuh bantuin bapak untuk menuhin kebutuhan sehari-hari. Iya sih, tapi kan kamu itu bisa nyari kerjaan yang lain nak. Yang nggak perlu pakai pakaian minim ataupun goyang-goyang. Mau nyari kerja apa sih pak sekarang? Nyari kerja sekarang itu ya susah banget. Udahlah nggak usah bikin ribet. Masih untung loh aku bisa dapat kerjaan jadi biduan dangdut kayak begini. Udah minggir-minggir, aku mau istirahat. Bapak nih ngapain coba pakai nanya-nanya aku kapan berhenti jadi biduan. Padahal ya penghasilan aku jadi biduan dangdut itu besar banget. Aku bahkan gak ada kepikiran sama sekali loh untuk berhenti. Bisa-bisanya loh ditanyain kayak begitu. Oh iya, aku baru ingat. Tadi kan aku berhasil ya dapat nomor WA-nya si Haris.
Jadi pengen telepon deh. Aku telepon aja apa ya? Terus aku mulai deketin. Kalau bisa sih aku rebut dia dari si Rati. Karena menurutku ya, si Rati itu nggak pantas punya suami seganteng itu. Yang pantas tuh aku, seorang biduan cantik dan juga mempesona. Hahaha. Oke, mulai sekarang aku bakal mulai mendekati dan ngincer si Haris. Kalau gitu langsung aku telepon aja deh. Angkat dong Haris. Nah akhirnya. Halo Haris. Halo, ini siapa? Ya ampun Haris, bisa-bisanya loh kamu gak paham sama suaraku yang imut ini. Kamu Dinda ya? Iya bener banget, hehehe. Maaf ya aku tiba-tiba nelpon, soalnya aku pengen ngecek aja gitu. Kamu tuh tadi beneran ngasih nomor WA kamu atau enggak? Ya ampun, mana mungkin lah aku itu ngasih nomor WA selain nomor WA aku. Kamu nih ada-ada aja deh. Iya siapa tahu gitu. Coba deh lihat pesan WA aku. Aku udah ngirimin kamu foto aku yang paling cantik dan juga seksi loh. Kamu apa-apaan? Kok ngirim foto kayak begitu sih? Iya nggak apa-apa sih, emangnya kamu nggak suka? Ya suka, tapi aku takut ketahuan sama istriku. Nanti aku dikira selingkuh lagi. Ya makanya jangan sampai ketahuan gitu. Duh gimana ya? Aku matiin dulu ya teleponnya. Aku dipanggil sama istriku tuh. Bentar dulu. Ya udah dimatiin aja. Ya ampun, si Harisnya takut banget sih sama istrinya. Tapi aku yakin dia bakal kepikiran aku terus karena kan aku udah ngirimin foto aku yang paling cantik dan juga seksi. Dan aku bakal buat dia jadi gak takut dan gak peduli lagi sama istrinya itu. Mulai besok aku bakal gencar tuh ngedeketin dia sampai benar-benar aku bisa dapetin dan milikin. Sementara itu, Mas, kamu abis teleponan sama siapa toh? ini nih mas, itu nggak tahu tiba-tiba ada nomor nggak dikenal nelpon kayak penipu deh. Ya ampun, kalau gitu nggak usah diangkat mas, langsung diblokir aja. Iya dek, habis ini mas blokir kok. Harus itu. Oh iya mas, kemarin-kemarin kan mbak aku barusan lahiran. Boleh nggak kalau misalnya aku semalam nginep di rumah mbak aku? Soalnya dia minta tolong untuk bantuin jagain anaknya. Karena suaminya ada kerjaan dadakan keluar kota dan nggak bisa ditunda. Boleh dong dek, kamu mau kapan mas anterin ke rumah mbak kamu? Nanti sore aja deh mas. Ini aku juga mau masakin makanan dulu untuk Mas Haris. Supaya nanti Mas Haris kalau makan malam sama makan pagi tuh tinggal ngangetin doang. Baik banget sih istriku ini. Iya dong. Ya udah ya mas kalau gitu aku ke dapur dulu buat masak makanan untuk stok makan malam sama makan pagi. Iya ya, tapi berarti kamu itu nginep semalam, terus pulang ke rumahnya pagi gitu? Iya mas betul banget. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aku mau langsung ke dapur ini buat masak. Enggak kok. Ya udah aku ke dapur dulu ya. Ya. Ya ampun, untung aja pas tadi si Rati manggil aku itu udah mutusin telepon sama si Dinda. Kalau enggak si Rati itu bakal ngira aku itu selingkuh. Dan si Dinda tuh apa-apaan sih pakai acara ngirim foto yang cantik dan seksi banget kayak begini. Mau aku hapus sayang, kalau nggak aku hapus takut ketahuan. Bingung. Tapi jujur si Dinda ini emang cantik dan seksi banget sih. Sejak saat itu Dinda terus gencar mendekati Haris. Lama-kelamaan Haris pun semakin terpikat dan jadi tidak peduli dengan istrinya. Di sebuah acara pernikahan, Mana nih yang mau nyawer? Kok dikit banget sih? Padahal loh, aku tadi udah nyanyi dangdut dan juga goyang dengan heboh. Haris, kamu ngapain? ya nyawer kamu dong, diambil. Aku udah nyiapin banyak uang khusus buat nyawer kamu. Ya ampun, makasih banget loh repot-repot. Gak repot sama sekali kok, nih ambil yang banyak. Siap, hahaha. Duh ya ampun, ini kayaknya si Haris beneran udah terpikat deh sama aku. Soalnya setiap aku manggung buat nyanyi lagu dangdut, dia selalu datang buat nyawer. Apalagi beberapa minggu ini, dia juga sering banget ngajakin aku jalan. Berarti usahaku selama ini untuk ngedeketin dia gak sia-sia. Tiba-tiba, Astagfirullah mas, sejak kapan coba kamu jadi suka nyawer biduan? Dan kamu juga Dinda, ya ampun bisa-bisanya loh kamu nerima saweran dari suami saya. Emangnya kenapa kalau suami kamu? Dia kan nyawer ya, jadi aku ambil dong, masa iya rezeki ditolak? bener tuh apa yang dibilang sama Dinda. Jangan berlebihan dek, mas itu cuma pengen nyawer si Dinda doang. Karena dia tuh nyanyinya bagus.
Ya ampun mas, kok tega banget sih ngomong kayak begitu? Padahal sebelumnya kamu gak pernah loh yang namanya nyawer-nyawer biduan. Kamu tuh udah bener-bener gak mikirin perasaan aku ya. Duh ya ampun Haris, itu kasihan loh istri kamu. Dia kayaknya udah sedih banget tuh karena kamu udah nyawer aku. Nggak usah ngedrama deh, malu tahu diliatin orang-orang. Udah sana mending kamu pulang aja. Apa mas bilang? Malu diliatin orang-orang? Mas sendiri loh gak malu, udah punya istri malah nyawer-nyawer biduan. Kurang ngajar. Rasain tuh. Malam harinya, Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun, ternyata kamu masih inget pulang mas. Aku kira kamu udah gak inget lagi karena udah terpesona sama si Dinda, biduan dangdut itu. Ya masih lah dek, udahlah nggak usah ngomong nggak jelas gitu. Gak jelas gimana mas? Aku tuh cemburu tahu nggak sih? Kenapa sih mas harus berubah jadi jahat banget sama aku sekarang? Makin hari gak perhatian, sekarang malah jadi suka nyawer-nyawer biduan. Mas itu nyawer bidian itu cuma dijadiin hiburan doang loh. Jadi nggak usah dipermasalahkan lah. Mana kamu tadi itu udah benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya loh kamu itu nampar Mas di pesta pernikahan orang. Salah sendirilah. Ngapain coba pakai acara nyawer-nyawer biduan? Dan namanya mencari hiburan itu mas, gak harus dengan nyawer biduan. Jangan-jangan mas itu ada hubungan ya sama si Dinda biduan dangdut itu? Kalau iya emang kenapa? Mas itu juga udah bosen tahu nggak sama kamu itu? Astagfirullahalazim. Jadi benar selama ini mas ada hubungan sama si Dinda. Pantesan sikap mas makin berubah. Dan kalau mas itu udah bosen sama aku, kenapa gak cerain aku aja mas? Lah emang kalau Mas suka dan punya hubungan sama Dinda, itu Mas harus menceraikan kamu gitu? Ya iyalah, karena mas itu sama aja udah selingkuh tahu nggak? Bisa-bisanya lo ngomong kayak begitu. Dan denger ya mas, aku tuh gak sudi tahu nggak punya suami yang memiliki hubungan dengan seorang biduan dangdut. Oh ya udah kalau gitu kita cerai aja. Mas bakal nikahin si Dinda biduan dangdut itu. Brengsek banget kamu ya, kecewa aku. Lah kocak, padahal kan yang minta cerai kamu sendiri. Kok malah nampar-nampar Mas? Terserahlah, bisa gila tahu nggak aku ngeladenin kamu. Mending aku pergi dari sini. Keesokan harinya, Halo Haris, ada apa nih? Tumben banget jam segini udah nelpon aku. Jangan-jangan kamu udah kangen ya? ya nih bener banget. Selain kangen, aku ada alasan lain nelpon kamu. Alasan lain apa tuh? Kok kelihatannya serius banget? Enggak, serius kok. Biasa aja. Aku cuma mau ngasih tahu kalau aku tuh sama istri aku itu udah cerai. Wah, yang bener kamu. Kok cepet banget sih? Iya sih, tapi kan awalnya aku juga nggak ada niatan menceraikan istri aku. Cuma dia itu aja kayaknya marah-marah terus. Dan akhirnya dia yang minta cerai. Karena aku udah ngakuin kalau aku tuh sama kamu ada hubungan. Bagus dong kalau gitu. Kalau dia yang minta ceraikan, aku nggak bisa disalahin. Hah, bener banget. Nah, sekarang kan kamu udah cerai tuh sama istri kamu. Kapan nih kamu mau nikahin aku? Kamu tenang aja ya, aku itu bakal secepatnya nikahin kamu kok. Tapi sabar ya, aku itu ngumpulin uang dulu. Soalnya kan nikah itu butuh biaya yang besar. Iya deh, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya nanti aku bakal dinikahin sama orang lain gimana coba? Kamu kan tahu sendiri kalau seorang biduan cantik kayak aku gini banyak yang ngincer. Iya ya, pasti bakal secepatnya kok aku tuh nikahin kamu. Dan kamu tuh kalau ada yang ngajakin nikah selain aku jangan diiyain atau diterima ya. Gak inget apa kamu? Dulu yang awal deketin itu kamu. Jadi ya kamu itu harus tanggung jawab lah. Karena sekarang aku itu udah tergila-gila sama kamu. Hahaha, iya deh. Sementara itu, Rati, kamu mau pergi kemana toh? Saya mau pulang kampung bu, ke rumah kedua orang tua saya. Karena saya sekarang sudah resmi bercerai sama si Haris itu. Astagfirullahaladzim. Jadi berita perceraian kamu sama si Haris itu beneran toh? Iya bu, bener. Itu semua gara-gara suami saya tuh dideketin sama si Dinda biduan dangdut itu. Sikapnya jadi berubah. Dan pada akhirnya bu, dia tuh dengan pedenya bu ngakuin kalau dia itu punya hubungan sama si Dinda biduan itu. Makanya saya putusin untuk bercerai daripada saya menderita kan. Duh ya ampun, si Dinda itu ndak tahu diri banget sih. Bisa-bisanya loh jadi wanita berebut suami orang. Ya mungkin dia nggak sanggup bu nyari suami sendiri, makanya ngerebut suami orang. Jujur saya tuh sakit hati banget. Tapi saya juga lega bisa pisah dari suami saya yang brengsek itu. Karena kan saya juga nggak bisa nyalahin secara sepihak bu. Kalau suami saya nggak mau bu, nggak mungkin mereka bakal bisa ngejalin hubungan.
Betul banget tuh Rati. Tapi kalau kasusnya udah kayak begini, dua-duanya salah besar. Tapi yang harus lebih disalahkan itu si Dindanya lah. Karena kalau dia nggak kegatelan ngedeketin suami kamu, gak mungkin kan suami kamu bisa tergoda terus mau. Iya sih Bu, tapi ya mau gimana lagi. Saya juga udah males dan gak ada tenaga untuk ngelabrak wanita kayak begitu. Karena saking sedihnya. Aduh Jan, kamu yang sabar ya. Semoga kamu ke depannya bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik, yang tidak mudah tergoda seperti si Haris itu. Amin, terima kasih ya Bu Ija. Iya Rati, hati-hati ya, titip salam sama keluarga kamu. Iya Bu Ija, permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kasihan banget sih si Rati itu. Dan si Dinda itu benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya loh dia ngerebut suaminya si Rati. Beberapa minggu kemudian Haris memutuskan untuk menikahi Rati. Kalian berdua ini benar-benar nggak malu ya? Bisa-bisanya loh kalian tuh berniat untuk menikah. Ngapain malu sih Pak? Kita kan mau nikah. Nikah itu termasuk ibadah. Bener banget Pak, apa yang dibilang sama Dinda. Kita juga saling mencintai dan udah bener-bener yakin kok untuk nikah. Haris, kamu itu loh belum lama bercerai sama mantan istri kamu. Kok dengan santainya kamu itu mau menikahi anak saya. Dan kamu Dinda, kamu itu jahat banget sih ngerebut suami orang. Pak, ngerebut gimana sih? Aku tuh ya nggak ngerebut suami orang. Sekarang loh si Haris ini statusnya bukan suaminya si Rati lagi. Jadi ya sah-sah aja dong kalau dia mau nikahin aku. Iya kan Haris? Ya Dinda, bener. Kalian itu gak merasa bersalah sekali apa? Asal kalian tahu Bapak itu udah tahu semuanya yang terjadi. Dinda, kamu itu kan sengaja ngedeketin Haris dan merebut Haris dari si Rati kan? Dan kamu itu Haris, bisa-bisanya loh kamu itu tergoda dan memilih untuk bercerai dengan istri kamu. Ya ampun, Bapak ini berisik banget sih. Ya tuh, kamu sih punya bapak berisik banget. Besok gak usah datang aja bapak kamu itu ke pernikahan kita. Oke deh, soalnya kalau bapakku datang ke pernikahan kita juga, yang ada nanti bakal buat masalah. Dan untuk masalah wali pernikahan bisa pakai wali hakim kan, daripada repot-repot. Minta sama bapakku yang cerewet ini dan juga suka bikin masalah. Setuju banget, kalau gitu mending kamu itu langsung beresin barang-barang kamu dan tinggal di rumah aku aja lah. Besok langsung kita adain acara pernikahan kita ya. Siap. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya anak kandungku sendiri berbuat seperti itu ya. Dadaku sampai sakit. Astagfirullahaladzim, apa yang harus aku lakukan? Keesokan harinya saat acara pernikahan Haris dan Dinda akan dilangsungkan. Wih, ya ampun, calon istriku lagi mau dirias pengantin ya? Calon suami. Iya dong. Dijamin ya setelah aku dirias jadi pengantin bakal lebih cantik dan bikin kamu kelepek-kelepek. Wah, jadi gak sabar deh. Tiba-tiba Perias pengantin, jangan mau ngerias wajah wanita perebut suami orang ini. Duh ya ampun Bu Ijah, ngapain sih tiba-tiba datang nyelonong terus ngomong gak jelas kayak begitu. Dan saya tuh ya gak ngerebut suami orang. Orang si Haris aja loh statusnya udah jadi duda. betul tuh apa yang dibilang sama si Dinda. Bu Ijah ini gak punya sopan santun sama sekali ya. Asal nyelonong datang ke sini. Gimana ya, saya tuh gak tahan tau gak ngelihat kalian dengan pedenya mau melangsungkan pernikahan. Padahal yang sudah kalian lakukan itu sudah sangat salah dan juga jahat. Dinda, kamu tuh gak merasa berdosa Pak sudah merebut suami orang. Dan kamu Haris, bisa-bisanya loh kamu tergoda sama wanita biduan kayak begini. Aduh, ini ibu-ibu benar-benar bikin emosi deh. Bu, gak usah ngomel-ngomel gak jelas ya. Mending pergi dari sini sekarang juga. Saya ndak akan pergi. Saya nggak bisa ngebiarin ya manusia jahat kayak kalian itu menikah dan bahagia. Kurang ajar. Mampus, rasain tuh. Hahaha. Duh, Haris, kok kenapa wajahku tiba-tiba rasanya kaku dan gak bisa digerakin ya? Iya wajahku juga Dinda. Ini wajahku kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Muka kalian berdua berubah jadi mikrofon. Loh, gelempang jatuh dong. Waduh, jangan-jangan mereka berdua ndak bisa hidup seperti manusia lagi. Ngeri banget nih. Aku harus kasih tahu warga yang lain. Mungkin yang mereka alami itu adalah azab atas perbuatan jahat mereka. Pada akhirnya wajah Dinda dan Haris pun berubah menjadi mikrofon dan tubuh mereka tidak bisa lagi hidup seperti manusia biasa.